Halo Gadgeters, dengan hadir di sini dan ini adalah Oppo Reno 7C 5G. Seperti kalian lihat, saya lagi syutingnya outdoor, nggak di studio kayak biasanya, supaya ada suasana baru, supaya lebih fresh. Dan video ini pun sebetulnya akan ada dua host, saya dan Arya. Saya akan bahas kamera dan nanti Arya akan bahas yang lainnya di tengah video. Ya kalau kita lihat 3-4 tahun terakhir perkembangan kamera HP itu cukup pesat ya. Kalau dulu kita harus bawa kamera mirrorless, SLR atau minimal kamera pocket lah gitu supaya hasil foto kita bagus. Tapi sekarang tuh di mana-mana tuh udah banyak kalau kita pakai kamera mirrorless, SLR atau kamera pocket tuh kadang ditegur satpam kan, terutama yang di kota-kota besar. Jadi ya mau nggak mau lah bawa kamera HP, pakai kamera HP gitu. Nah cuma mungkin yang kamera HP masih sulit ngejar dengan kamera SLR, kamera mirrorless ini adalah di bagian bokehnya, potretnya. Kalau kamera mirrorless sama kamera SLR itu kan dia punya lensa cukup besar ya, bukan cukup besar, jadi bokehnya tuh lumayan alami. Ada yang motong keramik. Ya kalau bokehnya kan kamera mirrorless, kamera SLR-nya cukup besar ya bukannya, jadi kayaknya alami, bagus. Tapi kalau di kamera HP karena bokehnya itu software, itu agak sulit ngejar. Cuma di Oppo Reno 7C 5G ini, Oppo mengklaim dia akan rapih bokehnya karena dia pakai AI. Seberapa rapih? Yuk kita cek. Ya, Oppo Reno 7C 5G ini data kameranya ada 3. Kamera utama, kamera makro, dan kamera depth. Kamera buat ngukur kedalaman itu. Sama kamera depan tentunya. Nah, yang menarik di harga segini tuh Oppo nggak kasih kamera ultrawide. Yang memang sih the portrait expert tagline-nya gitu. Tapi menurut saya kamera ultrawide juga masih penting kan. Dan satunya mengenai kamera ini adalah dia BAM-nya lumayan ya. BAM-nya kamera belakang lumayan. Tapi tenang aja, BAM ini ada fungsinya, nanti Arya akan bahas. Tapi untuk sementara itu kalau khawatir, pakaiin aja dari case bawaannya. Dan ya, cukup aman. Ya, ngomongin soal bokeh flare portrait di Oppo Reno 7C 5G ini memang bukan sesuatu yang baru ya, karena di Reno 6 dulu udah ada, tapi disempurnakan lagi di Oppo Reno 7C 5G ini. Oppo mengklaim dia bisa lebih rapih, terutama di bagian-bagian yang sulit kayak di rambut ya. Itu kadang suka miss, suka ngeblurnya salah gitu kalau dikena bagian rambut. Dan juga bagian flare-nya. Flare itu yang di belakang tuh, cahaya-cahaya yang di belakang yang Oppo mengklaim akan lebih natural gitu dari sebelumnya. Ya, tapi akar dari fitur ini sebetulnya udah ada jauh sebelumnya. Kalau nggak salah dari Reno 4. Itu udah ada, itu dulu namanya night flare portrait, dulu kayak khusus malam gitu. Tapi sekarang mulai dari Reno 6 itu tidak khusus malam gitu, jadi siang pun bisa dipakai karena namanya bokeh flare portrait. Memang harus diakuin kalau malam jadi bakal lebih cantik ya fitur ini ya gitu. Nah ini saya demoin cara pakai bokeh flare portraitnya. Nah, ini kita dari biasa defaultnya kan ada di foto, terus kita pilih portrait. Nah portrait ini, nah oke. Ini kita lihat di sebelah kanan, kiri bawah sini ada tuh, ini ada pilihan bokeh flare portrait style-nya. Nah ini langsung dicepret aja. Nah ini dia hasilnya. Kalau merasa hasilnya ini, ngeblurnya itu lebay banget gitu, blurnya agresif banget. Nah ini sebetulnya karena Oppo Reno 7C 5G ini bagiannya tuh dia meniru dari lensa mirrorless, lensa DSLR yang bukannya 0,95 gitu, jadi memang agak agresif gitu. Tapi kalau mau dikurangin itu sebetulnya bisa. Nah gini cara kuranginnya, ini kita ke sini lagi dan pencet yang original. Nah original, nah kita akan muncul logo ini. Nah ini kita bisa mainin nih bokeh mau berapa persen. Kalau tadi kan 100%, nih kita coba 50%. Oke. Nah oke, nih 50% hasilnya kayak gini. Jadi lumayan kan, ini 100%, ini 50%. Sip kan? Oke, kalau tadi kita bahas bokeh flare portrait di kamera belakangnya, tapi ternyata kamera depannya pun bisa bokeh flare portrait. Selfie biasa, dan kalau mau bokeh flare portrait di kamera depan itu kita sama kayak tadi, klik portrait, dan ini fitur AI portrait nih. Sebelum kesana, nah ini dia. Jadi kita bisa pilih AI color portrait sama bokeh flare portrait. Kita pilih yang ini.
Nah, di preview kurang rapih, tapi kalau dijepret jadi lumayan rapih. Tuh kelihatan flare-flare-nya juga dapet, walaupun bukan malam. AI color portrait ya, jadi bikin background-nya warna hitam putih dan badan kita jadi berwarna gitu. Nah ini di preview pun cukup kelihatan rapih, cukup rapih, dan ya kalau dijepret pun harusnya aman ya. Cukup aman, rapi lah gitu. Nice. Ya meskipun highlight utama dari HP Oppo Reno 7Z 5G ini adalah The Portrait Expert, tapi juga kamera selfie juga dapat perhatian yang cukup serius dari Oppo, terbukti dengan penggunaan sensor IMX709, hasil kerjasama eksklusif antara Oppo dan Sony selama 3 tahun. Sensor ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya di Oppo Reno 6 Pro, yaitu sensor Sony IMX616. Nah, seperti kita tahu kalau kita selfie, kita membelakangi cahaya, itu biasa ada dua hal, entah muka kita yang gelap, latar belakangnya terlalu terang, atau muka kita yang terang, tapi latar belakangnya itu gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Tapi dengan fitur selfie HDR, dua-duanya kita bisa dapat. Contohnya seperti ini. Nah, seperti kalian bisa lihat sekarang, di belakang saya tuh langitnya tuh terang banget di preview ini. Ketika saya coba jepret, nah hasilnya, wah tuh kan, beda banget. Jadi latar belakangnya, backgroundnya langitnya masih kelihatan, tapi muka saya pun nggak jadi gelap gitu, tetap terang gitu. Kalau di HP lain tuh mungkin kalau di belakangnya terang, muka saya gelap, atau muka saya terang, belakangnya gelap gitu. Nah ini hebatnya selfie HDR. Ada satu fitur lagi di Oppo Reno 7Z 5G ini yang menurut saya underrated. Sebetulnya bukan fitur baru, fitur lama, tapi mungkin jarang orang bahas, jarang orang angkat, mungkin jarang dipakai juga gitu. Tapi menurut saya fitur ini fitur yang sangat berguna, yang bakal sering kepake oleh kebanyakan dari kita. Saya tunjukin. Nah, AI Palette ini jadi gini, kita pilih satu foto di galeri kita yang mau kita edit, misalnya ini. Sama ini edit, lalu pilih namanya AI Palette. Nah, AI Palette ini akan memberikan warna ke foto kita sesuai dengan warna yang tersedia di AI Palette ini. Cuma di sini baru ada template. Nah, kalau misalnya misalnya kita sering lihat Instagram atau sering lihat YouTube, kita suka nih warna foto dari selebgram. Tapi mereka mungkin beli preset, mereka mungkin bahkan mungkin warnain sendiri gitu, bikin preset sendiri. Nah, AI Palette ini sangat membantu, sangat memudahkan untuk kita bisa menyamakan warna atau setidaknya mirip lah warnanya dengan selebgram favorit kita itu. Nah, saya kasih contoh demonya seperti ini. Nah, ini kan di AI Palette kita ke Instagram. Ini saya kasih contoh Rio Motret. Nah, di sini ada foto Rio Motret, kita tinggal screenshot aja. Udah jadi, lalu kita balik lagi ke galeri tempat ngedit. Nah, klik tanda tambah, lalu pilih yang screenshot tadi. Nah, di sini langsung muncul preset dari palette dari Rio Motret yang foto yang tadi kita screenshot. Nah, ini udah langsung dia apply, udah langsung dia pasangkan. Nah, bedanya nggak sebelumnya gimana kita bisa lihat di sini. Nah, ini foto awalnya, ini foto yang dengan paletnya si Rio Motret, dengan warna Rio Motret tadi. Kita coba lagi satu lagi ya. Mungkin cari foto yang agak warm. Kalau foto agak warm mungkin ini ya. Oke, kita balik lagi. Nah, klik tanda tambah, klik screenshot. Nah, langsung di-apply. Nah, dia langsung warna foto kita langsung ngikutin dari palet warnanya si Rio Motret. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Ya, jadi di Oppo Reno 7Z 5G ini tetap ada fitur yang kayak gini, namanya dual view video. Bisa rekam kamera depan barengan sama kamera belakang. Sebetulnya udah ada sih dari sebelumnya gitu. Cuma ya menariknya untuk lihat ada fitur ini hadir lagi di sini karena ngebantu banget kalau kita mau bikin vlog gitu. Jadi bisa kelihatan depan, bisa kelihatan belakang barengan. Nah, nih.
Oke, jadi itu dia beberapa hal yang menurut saya menarik dari kameranya si Oppo Reno 7Z 5G. Berikutnya, Arya akan bahas bagian-bagian lainnya dari HP ini yang gak kalah menarik. Disimak ya. Ya, di Oppo Reno 7Z 5G ini, Oppo kembali hadirkan desain retro yang ngotak. Itu tuh emang kesan mewahnya dapat banget. Apalagi kalau nggak dipakein casing kayak gini. Terus feel di genggaman juga enak ya, solid. Bahkan kalau saya bandingin, ini masih lebih enteng daripada megang bungkusan craft cheddar gitu. Yang beratnya tuh sekitar 175 gram. Dan salah satu bagian yang cukup bikin salfok sebenarnya kalau lihat bagian belakang ini. Ya, akhirnya Oppo kembali hadirkan fitur LED notifikasi. Salah satu fitur yang sempat ngehits ya di beberapa HP Android beberapa tahun yang lalu. Cuma yang menariknya di sini, fitur LED notifikasinya tuh ada di belakang, tepatnya di 2 ring kameranya. Dan ini tuh bisa dikustomisasi. Selain ngasih tahu notifikasi WhatsApp, juga bisa ngasih tahu notifikasi panggilan. Dan kalau dipakai buat ngecas, dia bakal nyala terus. Nah, ini namanya Dual Orbit Light. Dan fakta yang menarik, fitur Dual Orbit Light ini ternyata hanya ada di Oppo Reno 7Z 5G. Nah, kalau ngomongin soal performa, Oppo Reno 7Z 5G ini tuh udah diotaki salah satu SoC yang terbilang baru ya, yaitu Snapdragon 695. Ini SoC yang kayaknya bakal jadi favorit nih di smartphone kelas menengah tahun 2022. Karena dia tuh udah 6 nanometer dan udah pakai mesin turbo A78. Jadi performanya tetap ngegas, tapi irit daya. Nah, ini udah saya cobain untuk beberapa game ya. Pertama, game PUBG Mobile. Ini udah bisa main cukup lancar di 40 fps dengan settingan Smooth Ultra. Udah stabil banget sih selama permainan. Dan untuk kontrol gyronya juga nggak pakai delay. Udah enak banget. Apalagi buat main game Mobile Legends gitu ya. Ini dihajar pakai grafis ultra dan high frame rate 60 fps juga masih stabil banget. Meskipun kita lagi ngadu skill gitu di depan tower musuh dengan visual effect yang macam-macam gitu, ini performanya masih stabil banget. Tapi yang cukup mencengangkan sih pas saya pakai buat main Genshin Impact. Ini saya main pakai grafis low di 60 fps dan ternyata masih bisa dapetin sekitar 35-37 fps. Ini sih udah bagus banget ya. Karena tuh dia bisa performanya masih tetap stabil lah dalam 30 menit pertama gitu. Dan kalau ngelihat kurva atau grafis FPS yang Anda bisa lihat di sini, itu tuh masih terbilang nggak terlalu naik turun banget lah gitu. Dan ini udah enak. Nah, ini enaknya pakai SoC 6 nanometer. Jadi dia kan fabrikasi emang kecil ya. Dan nggak terlalu panas ketika kita main game-game yang berat. Efeknya kalau nggak terlalu panas gini, performanya tuh nggak bakal sering-sering direm. Jadi Oppo Reno 7Z 5G ini kan baterainya 4500 mAh ya. Dan ternyata pas saya coba pakai seharian penuh, ini masih aman banget. Ini kan saya pakai ya seperti biasa ya. Saya pakai mulai dari kerja kayak Zoom meeting gitu, sampai maraton streaming Netflix saya hajar semua. Dan ternyata masih bisa dapetin screen on time sampai 9 jam. Nah, untuk konsumsi baterai per aplikasi bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Bisa awet gini ya salah satu faktornya dari penggunaan layar yang udah pakai AMOLED ya. Itu kan kalau kita sering-sering pakai wallpaper gelap atau yang hitam-hitam itu bisa lebih awet. Memang sih untuk refresh rate-nya masih standar banget di 60 Hz. Tapi ya ini mungkin yang bikin baterainya jadi lebih awet dan lebih sopan lagi turun baterainya. Kayak berasa pakai baterai di atas 4500 mAh. Ya kalau pakai smartphone Oppo, kemampuan chargernya emang biasanya jadi andalan ya. Dan di Oppo Reno 7Z 5G ini udah pakai SuperVOOC 33 watt. Mungkin Anda penasaran, 33 watt tuh kan kayaknya biasa banget ya. Tapi ternyata beda. Dan inilah pengaplikasian teknologi SuperVOOC yang nggak cuma sekedar jualan output wattnya doang. Ya kalau ngomongin SuperVOOC itu kan rangkaian ya, mulai dari adapter, kabel, HP, dan juga baterainya. Untuk SuperVOOC di sini udah pakai baterai dual cell ya, yang memang secara simultan tuh dia bisa nganterin listrik lebih cepat. Dan jangan lupain juga, SuperVOOC ini selain lebih cepat, dia tuh masih aman banget. Aman buat baterainya karena pas ngecas cepat itu suhunya masih tetap adem.
Mungkin ada beberapa catatan yang menurut saya sih masih kurang ya untuk smartphone di harga segini. Mulai dari speakernya yang masih mono, terus slot SIM-nya juga hybrid. Tapi untungnya slot hybrid ini tuh masih bisa dipasangin micro SD. Ini salah satu fitur yang cukup langka ya untuk HP-HP 5G sekarang, yang mana udah mulai jarang nyediain slot micro SD atau slot eksternal di smartphone-nya. Tapi yang cukup mind-blowing di sini, biarpun desainnya tipis, ternyata Oppo Reno 7Z 5G ini tuh masih nyediain jack audio 3,5 mm. Ini sebuah fitur jadul yang kadang tuh ya masih kepake juga. Terutama buat kita yang kalau mau nonton film atau dengerin musik itu mesti pakai earphone kabel atau mau pakai clip-on buat rekam voice over. Jadi udah tinggal colok aja lah, nggak perlu pakai konverteran lagi. Oh ya, selain Oppo Reno 7Z 5G, Oppo juga ngedatengin teman-teman lainnya nih. Seperti Oppo Watch Free. Ini maksudnya free bukan berarti bonusan di HP-nya ya. Ini namanya aja Oppo Watch Free. Dan ini untuk smartwatch sekarang udah kekinian banget sih fiturnya. Mulai dari layar yang udah pakai AMOLED, terus udah bisa monitor data-data kesehatan kayak detak jantung, saturasi oksigen, dan banyak banget mode olahraganya. Dan yang paling menarik tentunya baterainya yang katanya sih bisa tahan sampai 14 hari. Terus ada juga Oppo Reno 7 5G. Nah, seri yang satu ini tuh punya kemampuan kamera dan fitur-fitur kamera yang tentunya lebih lengkap ya dari Oppo Reno 7Z 5G. Dan untuk penyimpanan juga 2 kali lebih gede. Ini di 256 GB. Tapi kalau soal bundling, keduanya sama-sama mantep nih. Karena tiap pembelian Oppo Reno 7 series ada bundling spesial dari Telkomsel yang nilainya itu sampai 800.000. Termasuk free kuota 5G sampai 10 GB. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau beli Oppo Reno 7Z 5G. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.